Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku? Insya Allah ya. Kita berdoa semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk mengikuti aktivitas sehari-hari, terutama dalam proses belajar mengajar. Ya. Oke, anak-anakku, hari inilah hari pertama kita untuk masuk pada pembelajaran PPKN. Tentunya ini adalah pengalaman pertama Anda untuk menerima materi ini ya. Jadi tolong kita simak santai saja ya. Kita simak betul tapi kita santai, tidak terlalu tegang gitu, supaya kita bisa meresap apa yang menjadi materi kita kali ini atau adik-adik bisa memahami ya. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke pelajaran mata pelajaran PPKN, malah kita berdoa ya. Berdoa dimulai. Bismillah. Doa selesai. Oke, anak-anakku, kita masuk pada materi pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia ya. Kita lanjut. Sebelum kita masuk pada materi, maka kita harus mengetahui apa sih menjadi KD kita, apa sih menjadi kompetensi dasar kita ya, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Itulah KD kita. Dan apa sih menjadi tujuan negara kita ya? Apa menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini ya? Itu ada 5 ya. Yang pertama adalah mengidentifikasikan tentang teori pembagian kekuasaan negara. Yang kedua, mengidentifikasikan tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan mendalam dialektis dengan menggunakan Higgs Order Taking Skill atau disingkat dengan HOTS tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah menganalisis tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia menurut perundang-undangan. Ya, tentunya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan hasil asosiasi data dan informasi tentang pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Oke? Itu adalah tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini ya. Bisa paham ya adik-adik ya? Oke, kita masuk pada teori. Sistem pembagian kekuasaan menurut teori. Ini adalah dasar kita untuk memperdalam ilmu tentang pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Maka kita harus mengetahui dulu tentang teori-teori pembagian kekuasaan. Yang pertama saya ambil adalah teori John Locke ya. Dia adalah tokoh politik dan liberalisme ya. Oke. Menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi atas 3. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Ya. Sedangkan menurut Montesquieu ya, dibagi 3 juga, sama seperti John Locke. Tapi bedanya adalah kekuasaan di yudikatif. Ya. Dia membagikan atas 3 juga ya, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, teori inilah yang dicoba diterapkan di tata negara Indonesia atau pemerintahan negara Indonesia, kekuasaan negara Republik Indonesia, teori Montesquieu ya. Oke, kita lanjut pada konsep pembagian kekuasaan Indonesia ya. Jadi pembagian konsep Indonesia itu dibagi atas 2 ya. Yang pertama adalah horizontal, berarti datar, sedangkan vertikal dia berdiri. Artinya komando ya, garis komando dari tingkatan pusat sampai dari tingkatan daerah. Ya. Jadi dimaksud dengan kekuasaan horizontal itu adik-adik, yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Ya, tentunya diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Betul, ya. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga adalah kekuasaan legislatif. Diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat adalah kekuasaan yudikatif. Diatur dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima
yaitu kekuasaan eksaminatif atau inspektif yang diatur dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir adalah kekuasaan moneter, yaitu diatur dalam pasal 23 ya D Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itulah kekuasaan pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal, sama kekuasaannya ya. Dan kita lanjut pada vertikal, yang garis komando antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Itu diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itulah konsep pembagian kekuasaan di Indonesia ya. Jadi adik-adik harus pahami betul tentang kekuasaan-kekuasaan ini supaya kelak nanti adik-adik menjadi seorang pemimpin atau terjun ke dunia pegawai negeri sipil sudah mengetahui ya bagaimana pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia ya. Oke. Jadi adik-adik sekalian, ini adalah materi yang harus adik-adik pelajari, dan setelah itu adik-adik akan mengerjakan tugas kelompok ya. Oke, jadi akan dibagi 5 kelompok adik-adik ya. Jadi adik mencari tahu ya nama-nama lembaga yang sudah tercantum, ada 9 nama lembaga negara ya. Jadi adik-adik mencari dasar hukumnya apa. Setelah itu mencari tugas dan wewenang. Oke, setelah itu adik-adik insya Allah akan mempresentasikan di minggu depan ya, melalui MLS yang telah disediakan ya. Oke, atau MLS itu kita bisa belajar dengan ada Zoom ya, Zoom meeting. Kita akan coba untuk menggunakan aplikasi itu dan adik-adik mempresentasikan tugas. Adik-adik sekalian, saya rasa pertemuan ini hanya sampai di sini, dan insya Allah kita bisa ketemu minggu depan ya untuk hasil presentasi adik-adik di tugas kelompok tadi. Kita mulai. Oke, doa selesai. Demikian. Wabillahi muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.